welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nabila Azahra, NPM 2735032. Selamat menyaksikan. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai pembangunan politik masa Presiden Joko Widodo. By the way, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembangunan politik yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan, SIP MSI. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu pembangunan politik. Menurut Gabriel Almond, pembangunan politik adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitas sistem politik dengan menggunakan pendekatan pembangunan politik. Tujuannya agar sistem politik mampu memelihara dirinya sendiri. Oke, selanjutnya aku akan memaparkan mengenai ruang lingkup pembangunan politik. Ruang lingkup pembangunan politik ini guys bisa kita jadikan sebagai alat analisis untuk menganalisis pembangunan politik pada era Presiden Joko Widodo. Ruang lingkup yang pertama adalah demokrasi. 20 tahun setelah reformasi, peneliti dari National University di Canberra, Australia, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia berada pada titik terendahnya. Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengeluarkan komitmennya dalam menjaga demokrasi, tapi pada kenyataannya banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya. Di antaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun ditentang oleh banyak pihak. Bukti lain dari kemunduran demokrasi pada masa Presiden Joko Widodo adalah adanya represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota yang menolak revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP. Terbukti dengan adanya 2 mahasiswa tewas setelah bentrok dengan polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan puluhan mahasiswa ditangkap. Selain itu, aktivis ditahan dan bahkan yang lebih parah, pemerintah akan memberikan sanksi kepada universitas yang mahasiswanya terlibat unjuk rasa. Ini merupakan rentetan kecil yang menunjukkan bahwa telah terjadi pengikisan demokrasi di Indonesia. Selain dari itu, terdapat beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang menyumbang pelemahan demokrasi. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang digunakan oleh pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Walaupun benar secara substansi, tetapi cacat secara prosedur karena mengeliminasi proses peradilan. Selain daripada itu, terdapat kebijakan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Perpres Jabatan TNI ini dianggap berbenturan dengan undang-undang dan semangat reformasi. Kekhawatiran masyarakat sipil bukan tanpa sebab, karena terdapat cerminan kelam di masa lalu di mana pada masa Orde Baru Dwi Fungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme yang memfasilitasi banyak pelanggaran HAM dan melakukan kekuasaan. Ruang lingkup yang kedua adalah pembangunan administrasi. Guys, hari ini pembangunan administrasi dicerminkan ke dalam pelaksanaan e-government. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan yang berbasis elektronik, atau dalam kata lain, e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya berupa urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, e-government diterapkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh lembaga eksekutif, yudikatif, untuk meningkatkan efisiensi internal dalam menyampaikan pelayanan publik atau pemerintahan yang demokratis. Faktanya, e-government memberikan keuntungan dan kerugian.
Belum mapannya strategi serta tidak memadainya